Hidup jamaah manakib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Syukur kepada Allah, salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya senantiasa Allah limpahkan kepada kita, dan juga barokahnya kedua orang tua, barokahnya guru, ulama-ulama Allah, aulia-aulia Allah, wabil khusus barokah keramat Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Allah limpahkan kepada kita, keluarga kita, anak cucu kita, sehingga kita menjadi keluarga yang selamat di dunia, selamat pula di akhiratnya, mulia di dunia, mulia di akhiratnya. Al-Fatihah. Alhamdulillah, sampai detik saat ini kita masih diberikan sehat panjang umur, masih diberikan istiqomah oleh Allah. Sebagaimana yang Kisarif tadi bilang, kita tidak punya daya dan kekuatan. Kalau kamu ingin tahu jati dirimu itu apa, yaitu ketidakberdayaan. Kita bisa hidup, bisa duduk, bisa segalanya karena ada Allah. Oleh karenanya, wahai jamaah yang amat abah cintai, fadkuruni adkurkum, ingatlah kamu selalu kepada Allah, niscaya akan Allah ingat kepada kita. Kalau kau ingat kepada Allah, Allah akan fadkuruni adkurkum, ingatlah kamu padaku, niscaya aku akan ingat kepadamu. Kan gitu. Kalau diingat Allah, kalau diingat orang kaya saja itu enak, apalagi diingat yang maha kaya. Kamu diingat menteri aja, diingat bupati aja, seneng nggak? Seneng, apalagi diingat oleh Allah. Oleh karenanya, jangan biarkan setiap saat waktu kita lalai kepada Allah. Bukan dengan Allah, tidak begitu. Rasakanlah bahwa Allah selalu bersama. Rasakanlah setiap nikmat yang kau dapat, itulah karunia. Kalau seumpamanya saya titip uang kepada Kenas misalnya, Kenas kasihin ke Bambang, kira-kira Pak Bambang itu ngelihat Kenas apa ngelihat ke saya? Syariat apa? Mata syariat ngelihat, tapi mata rasanya ngelihat ke siapa itu? Ingat ke saya. Ke Allah juga begitu. Apapun yang kau dapatkan dari siapapun, tapi lihatlah, itulah pemberian, itulah karunia Allah. Jangan yang memberi yang dipuji-puji, ya, tapi wajib kamu berbaik kepada yang ditugas. Dikasih Kenas berbaik, tapi apalagi kamu ingat sama Kenas. Saya tuh kalau dapat titipan uang dari siapa, disuruh ke abang gitu. Terus saya tanya, pernah mau lebaran dapat duit, misalnya dikirimin 100 juta misalnya. Saya, kamu mau duit? Mau, ambil aja, ambil 20 gitu. Enak gitu. Saya ambil aja 20. Tahu kalau Kenas dapat titipan, yang bawa kira-kira terima kasih ya, pelajaran juga buat yang lain. Mereka kan cuma mengantarkan, betul nggak? Ya, menyampaikan. Nah, ketika engkau ingat kepada yang membawa, ya, nanti kan ditanya, ya, betul nggak? Jadi yang menugaskan pun ikut senang karena yang ditugaskan itu diperhatikan. Begitu juga kamu ke guru, ya.
Kalau nggak dapat transfer ilmu dari guru dari Allah, kira-kira bisa ngajar nggak? Nggak bisa. Saya di hadapan kalian, kalau nggak ada kehendak Allah, kira-kira bisa begini nggak? Nggak bisa. Kamu mau dengerin? Nggak bisa. Maka berbaiklah kamu kepada Allah, kepada orang yang baik kepada Allah, dan Allah baik kepada orang itu, maka Allah akan baik kepada kamu. Jadi ya sudah, kayak begitu. Wal asri, demi masa, ya semua itu ada masanya. Yang tadinya larinya kenceng ya yang tadinya kuat, kalau sudah masanya loyo ya loyo, betul nggak? Loyo. Yang tadinya muncul, kalau udah wajahnya turun ya dia turun. Semua ada masanya, betul nggak? Betul kan? Oleh karenanya ingatlah, jangan sampai kita menjadi orang yang rugi. Kalau sudah masanya gigi bagus-bagus, hilang gitu ya genasnya. Ini kurang pede saya ngomong gigi, saya copot 2 ini. Ntar saya lagi pesen gigi bakso saya. Doy enak terbuka, tapi masih ganteng sih. Santai aja. Daripada kiul gitu aja. Nanti dia sudah bosan ngikut saya ini. Tapi saya terima kasih, sekian tahun kamu ikut saya, wahai gigi. Ya, sekian tahun kamu ikut saya. Makanya nggak saya buang, saya simpen. Mau tak kasihin ke Nas. Nggak mau kan? Bos mau banget. Apa aja giginya saya pegang kan gitu. Hidup jangan mahal lagi. Tapi kata Roma Irama, apabila Anda mau awet muda, coba dengarkan saya punya bicara. Usahakan selalu gembira, walau sesen pun uang tak punya. Kalau perlu banyak-banyaklah tertawa, tetapi jangan seperti orang gila. Bagi yang sudah tumbuh uban di kepala, kayak Hadi itu. Walau sudah tua, coba berjiwa muda. Juga bagi orang malu sebenarnya yang tak bergigi lah. Saya masih ada giginya kan. Pasang gigi palsu kembali muda lagi. Apabila mau mendengar nasihat saya, Anda akan melihat hasilnya. Gitu bener gitu. 1000 tahun, 10 tahun kan lebih muda dari usia Anda semula. Saya itu kadang ketemu teman-teman saya SD gitu ya, udah pada kelihatan tua-tua itu. Kenapa? Saya bilang, ngomong, sampean awet muda baik. Ya, saya akan menikmati hidup. Kalau kamu dinikmati hidup, ya berat hidup ini. Hidup ini berat kalau dinikmati, menikmati kita. Tapi kalau kita yang menikmati, hidup ringan. Betul bangga? Betul bangga? Contoh, ini contoh sudah. Kamu kerja, gajinya kecil, tidak menikmati, beban itu, benar nggak? Walaupun gajinya kecil, kalau senang, itu awet muda. Makanya kenapa banyak pencipta lagu, penyanyi itu awet muda itu, karena senang terus. Bener nggak? Happy terus, walaupun nggak punya duit, nyanyi dia seneng aja. Ya.
Kayak bener kalau penyanyi baik itu awet muda karena selalu happy. Maka dari itu kiai juga harusnya lebih happy gitu ya. Ya sudah, di situ aja gerah ya. Jangan bilang gerah hujan nanti kalau Alhamdulillah pengajian kemarin di mana tuh? Karangkompel luar biasa ya. Saya Abah atas nama pribadi mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah Imam Manaqib yang telah hadir. Saya sangat terharu. Kenapa tidak? Kamu tidak dapat ongkos, kamu nggak dapat biaya, ya, nggak dapat subsidi, tapi kamu datang. Ada yang naik motor, ada yang naik odong-odong, ya. Iya, odong-odong itu. Ada yang naik motor, bayang dari Bekasi naik motor, ada. Luar biasa. Itu karena Allah yang menggerakkan, ya, Allah yang memberikan rasa cinta. Semoga semua yang datang, ya, dibarokahi oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Ini besok tanggal berapa di itu? Tanggal 13 di nanti besok lah. Lebaran di Garon itu, di Garon. Nah, disitulah awal saya keluar tuh di situ. Waktu itu masih zaman Saiful Umar, panggilnya Pawi, ya. Pawi ini jawara, orangnya gede tinggi, gagah orangnya, gede tinggi, rambut gondrong, tangannya ini gede, ya. Pokoknya sakti lagi dia, bisa. Ini pun bisa jadi keris itu, sakti. Jadi kalau jawara itu yang berguru ke situ di Garon itu. Satu ketika, ini awal saya pengajian di situ, boleh saya cerita? Jadi orang itu ya butuh sentuhan, bukan butuh pukulan, benar nggak? Ya, rusak itu butuh diperbaiki, betul, bukan dibuang, bukan diusir. Kalau ada yang nggak benar, bukan diusir, tapi dibenerin, kan gitu. Satu ketika saya pengajian di sana, di situ hadir Kiai Mugeni, itu ada di situ, ya. Satu pas pengajian itu, Bang Pawi waktu panggil itu duduk pakai hitam-hitam, baju hitam, jalan hitam, kopi hitam, rambut gondrong. Kok gagah banget, tuh gede tinggi. Saya tanya kepada Jadis, Ji, itu siapa orang? Itu Pawi, Abah. Cerita lah orang bla, bisa nggak suruh ke sini? Waduh, saya nggak kenal loh. RT Arjo yang Mandor Arjo yang kenal. So, coba Mas Arjo panggilin di sini, panggil. Ada Bang Kiai, suara gue. Ada Bang Kiai, duduk aja sini Bang. Duduk. Ngobrol. Setelah ngobrol, saya dipanggil nih ke atas panggung. Bang, ikut saya ke panggung Bang. Enggak, saya nggak mau, saya di sini. Ya kalau abang nggak mau ikut, saya nggak jadi naik panggung. Kok begitu? Kan sini wilayahnya abang. Alangkah tidak sopannya saya kalau yang punya wilayah di bawah, kok saya malah di atas. Temenin saya Bang. Oh ya udah kalau begitu, gitu. Padahal yang namanya Pawi ini hadir di situ bukan mau ngaji. Kalau kiai ini ceramahnya macam-macam, nyindir-nyindir, ya, nyindir apa profesi gua, buat turunin ini kiai. Bener itu. Hanya di atas panggung. Begitu di atas panggung saya bilang, jamaah, singkat cerita Nabi SAW kenal beliau, kenal. Jangan bilang jawara kalau nggak kenal beliau. Jangan bilang bajingan kalau nggak kenal beliau. Alhamdulillah beliau tadi bilang sama saya, Kiai, teruskan perjuangannya Kiai. Saya akan bersama Kiai. Saya akan dukung zikir manaqib ini. Padahal dia ngomong kayak begitu. Dia diem aja. Jadi beliau mulai ini ikut sebagai jamaah manaqib. Padahal dia nggak ngomong. Dia diem aja begitu. Mikir, kapan gua ngomong ya gitu. Itu dijebak dalam
Begitu sudah selesai ngaji singkat cerita, terus akan itu juga namanya saya ganti Syekhul Umar. Setuju. Ngomong langsung tak ganti namanya Syekhul Umar. Dari Pawi diganti Syekhul Umar. Udah. Akhirnya begitu saya pengajian, Kiai, saya minta Kiai mampir ke rumah saya. Oh baik, Bang. Rumah saya di belakang masjid. Batin saya, wah berantem nih kayaknya. Saya minta Kiai harus mampir ke rumah saya. Oh boleh Bang, boleh. Jadi gini nih, kayak apa ya? Ya kayak gini nih, jalannya jauh gitu. Begitu ularnya gede dua itu. Rumahnya nih bagus lah, desainnya serem gitu ya. Ngobrol, Kiai, saya tadi mikir, saya tidak ngomong mau dukung, tidak ngomong ikut Kiai, tidak ngomong jadi jamaah. Kok dibilangin sudah jadi jamaah, nama pakai diganti lagi. Tadi saya mikir, tapi saya berpikir, tapi saya dibilang kepada yang baik. Saya dijebak, tapi dijebak yang baik. Terima kasih, Kiai. Ulang saya kasih uang 1 juta itu. Nah itu, ulang dikasih uang 1 juta. 1 juta waktu itu, gede itu. Nah inilah Pawi. Mudah-mudahan beliau dikumpulkan bersama Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani bersama Rasulullah. Sekarang sudah dia haji, sudah beliau sudah. Nah itu semenjak itu termasuk kumis ini salah satu anak buahnya. Ya, kalau diajak kumis aja sekali 2 kali, ya janji melulu. Makanya pertama ngaji kumis dipakai laken gitu. Karena apa? Dibawa diajaknya apa? Berantem gitu. Nah, ngajarnya enak, lo ngaji ikut gua, ya Bang. Besok diajak lagi, gak ngaji, kamu janji melulu. Kalau lo gua ajak berantem, lo gua ajak ngebunuh, lo ajak ngerampok, lo mau gak ajak gua ajak ke surga, diajak neraka lo mau, diajak ke surga lo gak mau. Kalau gak mau besok lagi gua gedik lo gak mau berangkat. Enak ngajarnya ya. Yang ngajak bukan saya, yang beliau. Coba kalau Imam Manakib Ustaz aja, lo gak mau gedik duluan ya macam-macam. Nah disitulah makanya jangan pernah memandang sebelah mata kepada orang yang dianggap kurang. Begitu dia membela, luar biasa. Sama pembelaannya luar biasa. Bukan hanya bela badan, nyawanya pun dipertaruhkan. Tidak sedikit dari jamaah Manakib ini yang tadinya pemabuk, yang jadinya bandar togen, yang gerenung ada, termasuk kumis tuh. Itu dulu. Alhamdulillah, ya, tidak perlu ditakut-takutin, ya, cukup sentuhlah dengan cinta. Setuju jamaah ya? Makanya semua jamaah yang hadir ini senantiasa hakikat imannya diselamatkan oleh Allah. Jadi banyak jawara itu yang pada ngaji banyak. Makanya ketika dulu dibilang itu kalau mau ajaran sesat, kata beliau itu sesat apa? Lo nggak yang saya yang tersesat malah lurus kok dibilang sesat. Sekarang gini, kalau kermo jadi bener, lurus nggak itu? Loh, kalau yang ini dibilang sesat, wong yang sesat bisa lurus kok dibilang ajaran? Berarti yang sesat siapa? Yang ngomong. Yang sesat siapa? Yang ngomong. Betul enggak? Betul, Pak. Ngomong. Maka dari itulah wahai jamaah, biarkanlah ya yang terjadi itu terjadi sebagai bagian proses dari Allah. Dan setiap takdir itu ada setiap apa yang kau tuju ada prosesnya beda-beda. Ya Allah punya kehendak. Ya jalanilah hidupmu. Ya selanjutnya biarkanlah Allah yang urus segala-galanya. Amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Hidup jamaah Manakib. Sudah segitu aja. Lanjut Pak. Kemarin apa pulang nyampe jam 5 itu, begitu habis sholat subuh kelenger itu. Bangun jam 10 saya kalau nggak salah bangun. Nggak nyampe deh. Jam 9 saya bangun. Ya sudah, gitu aja dulu. Lanjut, Pak. Masih capek nih.
Masih semangat? Masih semangat? Jangan, kalau membuat sesuatu jangan setengah-setengah. Kalau sudah yakin, yakin sekalian. Kalau ragu, udah usah yakin sekalian. Kalau sudah yakin, jangan. Kalau sudah berani, jangan kalau takut, jangan coba-coba berani. Gitu. Kalau sudah mantap, ya sudah. Kalau sudah istiqomah, kebalan basah sekalian. Jangan setengah-setengah. Ngaji bukan coba-coba. Nah, saya coba dulu lah. Ngaji jangan. Ya. Berdoa jangan coba-coba. Usaha jangan coba-coba. Sungguh-sungguh. Berarti kalau kamu nyoba berarti belum sungguh-sungguh. Innamal amru binniyat, tergantung niat. Kalau niatnya kamu sungguh-sungguh, maka Allah akan anak idatuni abdi. Aku bagaimana hambaku, harus sungguh-sungguh. Diniatin sungguh-sungguh. Contoh pengajian semalam tuh. Karena diniatin benar-benar yang datang banyak, tergantung tempat-tempatnya siapin benar-benar dan panitianya juga benar-benar, maka orang digerakkan juga hatinya ringan. Coba misalnya jamaah, oh ya Bu, betul sekarang lagi haji, mudah-mudahan sehat, selamat balik lagi, selamat jadi haji mabrur ya. Itu lagi yakinnya luar biasa itu. Suaminya udah mau mati tuh nggak jadi. Oh iya, sudah nggak kenal orang, ke istrinya nggak kenal, kenalnya cuma abah. Begitu tunjukin foto apa siapa, abah gitu. Luar biasa. Ke bininya nggak kenal, abah kenal. Luar biasa, itulah kekuatan cinta dari Allah. Semoga cintamu dan cintaku dilanggengkan oleh Allah ya. Di dunia kita kumpul, besok dikumpulkan lagi oleh Allah ya. Biar kita jelek ya, biar kita tidak bagus, yang penting bersyukur kepada Allah, kita diberi senang kepada yang baik, kepada yang bagus. Insya Allah kalau sudah senang yang bagus, pasti akan ikut bagus. Betul apa tidak itu? Kalau kamu kan senang ke kiai, pasti akan lama-lama akan ikut caranya, lampahnya kiai. Semua itu ada masanya masing-masing. Ya, jelek gak selamanya pasti akan baik. Tuh asal mulanya kita baik kok, pasti baik. Proses macam-macam. Yang penting satu, jangan pernah suudon terhadap nikmat Allah. Jangan pernah suudon kepada orang. Yang lebih lagi, jangan pernah merasa iri. Kadang orang ahli hikam, kitab hikamnya sudah melontok, bahkan ngajar hikam, tapi masih punya iri sama orang, masih hasut sama orang. Bukan hikamnya yang salah, yang ngaji hikam yang kurang. Bukan hikamnya yang salah ya, yang ngaji yang salah menerapkan. Betul enggak? Kalau sudah ngaji hikam, kalau seorang sudah kenal kepada Allah, sudah tahu betul kenal kepada Allah, dia tidak akan pernah iri kepada orang, dia tidak akan pernah hasut kepada orang, dia tidak akan peduli.